Akan menjelaskan mengenai belajar menurut teori kognitif. Jadi belajar menurut teori kognitif itu berbeda dengan teori behavior, yang mana teori behavior itu melibatkan antara stimulus dan respon. Tetapi pada teori kognitif tidak hanya melibatkan antara stimulus dan respon, juga melibatkan tingkah laku yang ditentukan oleh persepsi atau pemahaman mengenai situasi yang berhubungan dengan proses belajar. Kemudian pada teori kognitif ini juga terdapat prinsip umum seperti proses belajar itu lebih dipentingkan daripada hasil belajarnya. Kemudian teori kognitif ini disebut dengan model perseptual. Kemudian belajar merupakan hal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, dan emosi dan aspek-aspek kejiwaan yang lainnya. Kemudian cara teori kognitif ini yaitu dengan cara membagi komponen-komponen atau membagi materi-materi sehingga yang dipelajarinya itu secara terpisah. Kemudian perbedaan individu setiap siswa itu sangat diperhatikan karena lihat suatu keberhasilan proses belajar. Kemudian pola yang disusun pada teori ini juga dari pola sederhana menuju yang kompleks. Kemudian akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Menurut Piaget itu, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap seperti asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Jadi apa sih itu asimilasi? Nah, asimilasi sendiri merupakan proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang. Sedangkan akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga yang dapat dipahami. Contoh agar kita lebih mudah memahami, misalkan ada nih seseorang anak, dia memahami prinsip pengurangan ketika dia mempelajari prinsip pembagian, maka terjadilah proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang dipelajarinya itu dengan prinsip pembagian tadi. Inilah yang disebut dengan asimilasi. Jadi jika anak tersebut diberikan soal pembagian, maka disebut dengan akomodasi. Seperti itu. Jadi, agar seseorang dapat menyeimbangkan dan menambah pengetahuannya sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya, maka diperlukanlah proses penyeimbangan tadi. Jadi, apa yang disebut dengan proses penyeimbangan ini yang harus kita perlukan? Yaitu proses penyeimbangan itu yaitu menyeimbangkan antara lingkungan luar dengan struktur kognitif yang ada dalam diri kita sendiri, gitu. Jadi, tanpa proses penyeimbangan ini, perkembangan kognitif seseorang akan mengalami gangguan, misalkan seperti saat dia berbicara itu maka akan terputus-putus atau terbelit-belit, tidak logis, dan tidak runtun. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kami yaitu Khairani Siregar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 tahap perkembangan mental anak. Nah, di penjelasan sebelumnya telah dijelaskan pada proses asimilasi dan proses akomodasi menyebabkan perubahan pada sistem mental anak yang disebut dengan perkembangan mental anak. Adapun 4 tahap perkembangan mental anak, diantaranya ada sensori motor, yang kedua ada praoperasional, yang ketiga ada konkret operasional, dan yang terakhir ada formal operasional. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, di mana pada tahap sensori motor ini, perkiraan usia seorang anak antara 0 sampai 2 tahun yang mempunyai ciri khusus kecerdasan motorik gerak benda yang ada adalah yang tampak. Tidak ada bahasa pada tahap awal. Nah, artinya pada usia anak 0 sampai 2 tahun pokoknya apa yang dia lihat gitu kan, ya itulah menurut dia benda tersebut. Artinya di saat si anak merasa lapar, dia melihat suatu benda yang ada di hadapannya, dia akan memakannya. Dan pada saat si anak merasa haus, dia menangis gitu. Dia menangis dan tetapi tidak ada bahasa gitu, belum ada bahasa, kayak istilahnya tuh kayak minta atau tolong ambilin gitu kan.
Nah, tahap yang kedua itu tahap praoperasional, yang memiliki perkiraan usia seorang anak antara 2-7 tahun, yang memiliki ciri khusus diantaranya berpikir secara egosentris, lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis, dan belum dapat melakukan konservasi. Dimana maksud dari egosentris itu begini, pada saat seorang anak dia ingin menyeberang gitu kan, dia tuh yang nyebrang aja gitu, dia nggak berpikir tuh apakah nanti ada kendaraan, motor, mobil yang nabrak dia gitu kan. Kemudian lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis, jadi dia itu lebih banyak ngikutin apa kata diri dia sendiri gitu. Kalau menurut dia itu aku tuh seperti ini gitu kan, ya seperti ini gitu menurut dia. Setelah itu kalau menurut dia aku tuh kayak gini ya kayak gini gitu. Kemudian belum dapat melakukan konservasi. Artinya anak tersebut belum bisa membedakan misalnya satu lusin buku dengan satu lusin pensil itu mereka anggap beda gitu, padahal kan sama-sama satu lusin gitu. Konkret operasional, di mana tahap ini perkiraan usia seorang anak antara 7 sampai 11 atau 12 tahun. Di tahap ini biasanya tahap usia anak SD yang memiliki ciri khusus dapat melakukan konservasi logika tentang kelas hubungan pengetahuan dan tentang angka berpikir terkait dengan nyata gitu. Artinya mereka itu sudah dapat memahami sesuatu gitu. Misalnya ini tuh lebih berat daripada yang ini gitu, terus ini lebih tinggi daripada yang ini, dan dia itu sudah bisa membedakan gitu. Yang berkaitan dengan angka-angka, dia sudah bisa bedakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan pada saat seorang anak dibelikan 2 potong roti dengan 3 potong roti, dia berpikir bahwa ternyata 3 potong roti itu lebih banyak gitu. Dan yang terakhir ada tahap formal operasional, di mana tahap ini memiliki perkiraan usia 7 sampai 11, 12, 13, 14 atau 15 tahun. Di mana usia ini usia antara anak SD sampai anak SMP memiliki ciri khusus pemikiran yang sudah lengkap gitu, pemikiran yang proporsional, kemampuan untuk mengatasi hipotesis, perkembangan idealisme yang kuat. Nah, jadi artinya di sini tuh bahwa anak dalam tahap ini tuh sudah berpikir secara operasional, pemikirannya itu sudah lengkap gitu kan. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan. Dia sudah bisa menganalisis jika dia lompat gitu, dia akan jatuh. Dan kemudian dia mempunyai idealisme yang kuat gitu, atau pencarian jati diri yang kuat gitu. Kalau dia misalnya bilang aku ini gaya aku atau stylist aku itu seorang rocker gitu, dan dia cocok dengan seperti itu, dia mempunyai idealisme yang kuat gitu kan. Apapun kata orang lain, dia tidak akan mempedulikannya gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan tentang implikasi teori perkembangan kognitif bijak dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Dan kan kita tahu nih, anak-anak itu lebih mudah memahami bahasa yang lebih mudah bagi dia untuk dipahami. Seperti itu, jangan menggunakan bahasa yang dia sendiri tidak tahu, maka itu akan menyulitkan dalam proses mengajar tentunya. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Jadi seorang guru itu harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, bahan yang dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Nah, ini juga tidak akan agar kita ini tidak menyulitkan anak pada saat proses belajar. Yang keempat itu, berikan peluang agar anak dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi setiap anak itu akan maju dan berkembang, istilahnya seperti itu. Jadi kita ini sebagai guru harus memberikan peluang untuk anak tersebut agar dia itu bisa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya.
Yang terakhir itu, saat di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi. Jadi anak-anak akan saling berinteraksi, bertukar pendapat dengan temannya agar anak bisa mengembangkan pengetahuannya tersebut. Baik, di sini saya sendiri, Ailia Nurul Ilma, akan menjelaskan teori belajar menurut Brunner. Jerome Brunner adalah seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Brunner sendiri lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 dan meninggal pada 5 Juni 2016 lalu. Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang memberikan kontribusi signifikan pada psikologi kognitif manusia dan teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan. Jerome menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Perkembangan intelektual sendiri meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau orang lain melalui kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian, peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif, karena bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia untuk memahami konsep-konsep yang diperlukan bahasa. Selanjutnya, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan. Memilih tindakan yang tepat dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teorinya yang disebut free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Jika Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang, maka Brunner menyatakan bahwa perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Pertama yang akan kita bahas adalah tahap enaktif. Tahap enaktif yaitu tahap di mana seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Selanjutnya, tahap ikonik, yaitu tahap di mana seseorang memahami objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampil dan perbandingan atau komparasi. Selanjutnya, tahap simbolik. Tahap simbolik adalah tahap seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti ia tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Menurut Brunner, kegiatan mengkategori memiliki 2 komponen, yaitu tindakan pembentukan konsep dan tindakan pemahaman konsep. Artinya, langkah pertama adalah pembentukan konsep, kemudian baru pemahaman konsep. Beberapa prinsip teori Brunner adalah perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsangan. Peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat dengan konsep,
Cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada kesimpulan atau discovery learning. Siswa diberi kebebasan untuk belajar sendiri melalui aktivitas menemukan atau discovery. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sharon Nurfadilah. Kepada Sharon, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar bermakna Ausubel. Menurut Ausubel sendiri, belajar merupakan asimilasi yang sangat bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa tersebut dengan struktur kognitif. Teori yang dipelajari ini sering ditekankan atau selalu ditekankan pada konsep bahwa perolehan pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang dimiliki siswa tersebut. Selanjutnya, hakikat belajar menurut teori kognitif merupakan suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Atau dengan kata lain, belajar merupakan pemahaman yang tidak selalu dilihat dari tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Belajar juga dapat lebih menarik dengan apa materi yang diajari itu saling connect dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Selanjutnya, struktur kognitif merupakan struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah menjadi suatu unit konseptual yang umum. Selanjutnya adalah penjelasan secara jelas tentang teori belajar menurut Ausubel yang telah dipaparkan oleh Budi Ningsih. Yang pertama adalah struktur kognitif, di mana struktur kognitif ini berarti struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mampu mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah dalam suatu unit konseptual. Yang kedua adalah substantive sequence. Substantive sequence ini sendiri merupakan pengetahuan yang diorganisasi dalam ingatan seseorang dengan struktur hierarkis atau susunan hal, dalam artian bahwa pengetahuan yang lebih umum atau lebih abstrak membawahi pengetahuan yang lebih spesifik atau konkret. Yang ketiga adalah advanced organizer, di mana advanced organizer ini merupakan penerapan konsepsi tentang struktur kognitif di dalam merancang pembelajaran. Yang terakhir adalah skemata. Skemata di sini berfungsi untuk mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah. Yang kelima adalah teori skema, di mana teori skema ini memandang proses belajar sebagai perolehan pengetahuan baru dalam diri seseorang dengan cara mengaitkannya dengan struktur kognitif yang sudah ada. Yang keenam adalah web teaching, di mana web teaching ini adalah suatu prosedur menata urutan isi bidang studi yang dikembangkan dengan menampilkan pentingnya peranan struktur pengetahuan yang telah dimiliki dan struktur isi yang akan dipelajari. Yang terakhir adalah teori elaborasi. Teori ini isinya juga mengikuti urutan umum ke rinci. Selanjutnya yang terakhir adalah beberapa prinsip teori Ausubel. Yang pertama adalah proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang didapat. Yang kedua adalah proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, menyimpan, dan menggunakan informasi yang telah dipahami. Yang terakhir adalah siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif atau advanced organizer. Akan menjelaskan mengenai aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Jadi, pada teori kognitif ini siswa itu harus lebih aktif sehingga keterlibatan siswa yang aktif itu sangat dipentingkan dan sangat dipengaruhi. Jadi, contoh yang dapat kita lihat itu yang pertama pada saat pembagian kelompok. Jadi, pada saat pembagian kelompok itu mereka akan berdiskusi untuk mencari materi yang akan dipelajari. Dan kemudian ada dengan metode mandiri atau belajar secara mandiri. Biasanya belajar secara mandiri ini juga siswa harus mencari materi yang akan mereka pelajari. Fungsinya ini untuk melihat perkembangan yang ada pada siswa tersebut atau pada setiap individu.